Nah, saya dulu tidak percaya Mas bahwa ada orang kaya itu menderita itu dulu. Tapi makin ke sini loh, banyak juga orang kaya yang curhat lebih stres daripada orang yang tidak punya uang ya. Iya. Saya mempercayai itu ketika saya bertemu langsung Mas dengan banyak orang yang kalau dari jauh ya Mas. Iya. Oke, orang mungkin stres ya, orang mungkin susah. Oke, kembali lagi di Speak Sana Speak Sini. Kali ini aku bangkit akhirnya jadi punya waktu bareng sama Pak Agus Sukoco. Budayawan sekaligus tokoh makyah di Purbalingga, bahkan mungkin di Indonesia ya sudah ternama. Bukan. Ya di Banyumas Raya lah sudah ternama gitu. Nah, kali ini aku banget pengen ngobrol banyak hal. Ada beberapa hal yang pengen aku banget obrolkan dengan Pak Agus. Pertama tentang bagaimana pengalamannya menjadi seorang budayawan di kota kecil di Purbalingga dengan pengalaman sejarah luar biasa Purbalingganya. Yang kedua nanti kita ngobrol soal buku terbarunya dari Pak Agus Sukoco. Bukunya sudah tahu judulnya apa? Judulnya Lahir Kembali. Nanti kita ngobrol di sana. Pak Agus. Yeah. Bagaimana seorang Agus Sukoco itu kemudian mendapat titel sebagai budayawan? Saya sendiri tidak tahu kapan mulainya ada julukan atau predikat semacam itu ya. Ya. Ya pada awalnya saya risih dan malu lah. Itu kan biasanya orang-orang besar itu Mas. Ya. Wah, budayawan ya. Nah, kemudian saya menenteramkan diri saya. Ya saya terima saja dengan cara saya berpikir sederhana. Saya mencoba menafsiri istilah budayawan itu secara sederhana. Jadi mungkin saya maknai begini. Budaya ya, dikata budidaya ya. Kesanggupan manusia untuk mengeksplorasi segala sesuatu menjadi lebih tinggi nilainya, menjadi lebih tinggi manfaatnya. Itulah peristiwa budaya. Jadi kalau misalnya ada ketela ya Mas, Ya. ketela itu kan alam gitu ya. Kemudian manusia karena dibekali akal mengkreatifi ke ketela menjadi limpung, menjadi jiwel. Jadi transformasi ketela menjadi jiwel dan limpung itulah peristiwa kebudayaan. Sentuhan manusianya gitu. Betul. Jadi siapa saja aslinya budayawan Mas. Asli. Asal dia mengkreatifi hidupnya. Cita-citanya memang jadi budayawan, Pak. Sebenarnya apa ini adalah belokan sejarah yang tidak diduga-duga? Ya, saya tidak tahu. Saya dulu bingung bercita-cita, Mas. Kita tahu ya, mungkin nanti ada kaitannya dengan buku saya itu, Mas. Ya. Jadi setiap anak itu di usia SD, TK, SD itu punya keberanian untuk bercita-cita tinggi. Oke, betul. Maka biar dia anak tukang becak sekalipun, ketika ditanya cita-cita mesti pilot, mau jadi menteri, Dokter. Tapi begitu dia mulai dewasa, dia bisa berpikir, dia bertemu dengan realitas keluarganya, ada situasi-situasi lemah di sana, misalnya orang tua miskin, akhirnya cita-citanya mulai redup, Mas. Okay. Nah, saya adalah orang yang sejak awal patah cita-cita, Mas. Atas situasi dan kondisi yang menjadi realita hidup saya. Apa itu cita-citanya yang patah itu? Ya dulu ya saya sama seperti anak-anak yang lain. Cita-cita ya terpengaruh oleh simbol-simbol gengsi tinggi itu tadi. Kepengen jadi polisi, kepengen jadi tentara, yang top-top lah. Yeah. Yang gagah-gagah gitu kan. Nah, sehingga saya aslinya belum pernah bisa merumuskan secara pasti apa sih cita-cita saya. Nah, kemudian saya membaca, ada ketertarikan kepada tokoh-tokoh pemikir di pasca saya SMA itu, kepada ada Mbah Nun atau Cak Nun, Rendra, kemudian
Gunawan Muhammad, ada yang di Banyumas ada Pak Ahmad Tohari. Nah, saya itu kagum dengan figur-figur semacam itu. Iya. Saya kagum sekali dengan figur-figur di mana kebesarannya ditopang oleh daya pikirnya, Mas. Kan sekarang ada orang Iya. besar itu karena banyak hartanya, Oh, oke. karena jabatannya. Sugihto gitu ya. Sugihto. Nah, saya itu orang yang sejak awal sangat mengagumi orang yang eksistensi kebesarannya itu karena pemikirannya. Saya bawa tokoh yang benar-benar akhirnya memberi influence terhadap seorang Agus Sukoco itu. Saya sejak awal sangat mengagumi Mbah Nun ya, atau lebih dikenal Cak Nun, Iya. Bapak MH Illunaji. Kenapa? Ya, saya tidak tahu ya, tapi pemikiran-pemikirannya tidak biasa lah, tidak biasa. Sehingga kita dengan membaca tulisan-tulisan dan pemikiran-pemikiran beliau, kita menjadi mengetahui sesuatu yang awalnya belum kepikir itu, Mas. Loh, iya ya. Gitu. Oh, Jadi ada kejutan-kejutan kebaruan setiap saat. dan itu yang akhirnya membentuk Agus Sukoco itu ya ke jalur Ma'iyah, kemudian ngomongin ya dekat dengan agama dan budaya gitu ya. Iya, saya sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran ketika saya masuk pada atau bersentuhan atau agak rutin ngaji dalam forum-forum beliau, forum-forum Ma'iyah. Nah, uniknya dari Agus Sukoco ini memang selain satu alma mater ya, Pak ya. Satu alma mater. Itu salah satu tokoh budayawan yang sangat dekat dengan kekuasaan di Purbalingga dalam beberapa tahun terakhir. Betul ya, Pak ya? Saya mencoba untuk dekat dengan siapa saja lah. Ya, karena dari beberapa tahun yang lalu itu saya pertama kali melihat Pak Agus Sukoco ngomong di depan publik itu acara kejaksaan apa ya? Kejaksaan ya, hari anti korupsi. Hari anti korupsi itu. Saya lupa tahun berapa. Itu gimana ceritanya itu seorang Agus Sukoco yang awalnya mungkin antah berantah gitu, tapi dari situ dapat panggung yang wow, dan hubungannya sama baiknya sampai sekarang dengan kejaksaan. Saya itu gini, saya mempercayai bahwa siapapun dia tetap manusia. Oke. Biar jadi jaksa, jadi polisi, jadi bupati, jadi DPR, dia tetap manusia. Nah, saya melakukan komunikasi kemanusiaan ya, dengan modal husnudon kepada siapa saja. Oke. Nah, akhirnya ada hubungan baik secara personal dengan siapa saja, menjadi pertemanan, kemudian ngundang saya. Entah karena ada obrolan kayak gini, Mas. Yeah. Kemudian, oh besok bicara di sana ya. Nah, berawal dari alamiah kayak gitu aja, Mas. Ngobrol ya. Ngobrol. Kalau ngobrol dengan pejabat-pejabat kayak gitu ngobrol apa, Pak? Ya, saya obrolkan kemanusiaan aja, Mas. Ya, tentang Tuhan, tentang kehidupan sehari-hari, tentang apa ya, tentang ya mencoba untuk memaknai segala sesuatu lah. Hal-hal kecil biasa, Mas. Saya tidak paham lah soal tata pemerintahan atau soal politik yang besar-besar lah. Tapi siapapun saya terima sebagai saudara sesama manusia. Mereka curhat kayak gitu-gitu, Pak? Atau... Oh iya, Mas, mereka juga. Nah, saya dulu tidak percaya, Mas, bahwa ada orang kaya itu menderita itu dulu. Tapi makin kesini, loh, banyak juga orang kaya yang curhat lebih stres daripada orang yang tidak punya uang ya. Iya. Saya mempercayai itu ketika saya bertemu langsung, Mas, dengan banyak orang yang kalau dari jauh ya, Mas. Iya. Oke, orang mungkin stres ya, orang mungkin susah. Oh, ternyata punya jenis penderitaannya sendiri-sendiri, Mas. Oh, kayak apa itu, Pak? Ya banyak lah, Mas, masalah-masalah pribadi, masalah apalah. Toh masalah juga bukan hanya uang. Oh, ternyata gitu. Salah satunya mungkin
saya lebih sering melihat ya Pak Agus Koco itu cukup akrab dengan Bu Tiwi ya, Bupati Purbalingga yang baru nih ke depan gitu. Terus saya agak tertarik beberapa waktu yang lalu itu Pak Agus Koco pernah bilang bahwa perempuan satu ini, pemimpin kita ini mirip kayak Tribuana Tunggadewi ya, tempo hari cerita itu. Itu asal mulanya gimana Pak? Gini Mas, jenengan ya, Anda ini bisa saya sugesti untuk, wah Anda mirip Ranggalawe ini loh. Nah, Anda mirip Gajah Mada loh, Anda mirip tokoh-tokoh besar. Apa salahnya Mas? Apa salahnya kemudian saya mensugesti orang dengan figur-figur besar untuk setidaknya manusia termotivasi untuk apa namanya, mempelajari, kemudian menteladani figur-figur tersebut. Jadi kalau kemarin saya sampaikan bahwa Bu Diah Hayuning Pratiwi ini saya apa namanya, saya hubung-hubungkan dengan Tribuana Tunggadewi, itu saya spontan aja Mas Budi. Jadi saya melihat gini, saya pernah baca ada teori pengulangan sejarah. Oke. Kalau sejarah berulang, hanya waktu ya yang berbeda dan pelakunya saja yang berbeda. Tetapi kalau kemudian saya melihat pemimpin di Purbalingga wanita, ya saya mencoba untuk mengkaitkan dengan figur-figur yang pernah di dalam sejarah punya prestasi. Oke. Nah, kan sah-sah saja saya mengatakan itu. Masa saya akan mengatakan, wah berdasarkan pandangan spiritual saya itu menjadi tidak rasional. Tetapi yang bisa saya share untuk menjadi argumentasi saya adalah saya ingin beliau termotivasi dengan saya identikan dengan wah ini mirip Tribuana Tunggadewi. Kita tahu di awal-awal Majapahit, gagasan sebelum diteruskan nanti oleh putranya Yahya Wuruk itu kan dimulai penyatuan dan kemegahan Majapahit itu diawali oleh Tribuana Tunggadewi. Nah, saya ingin Purbalingga seperti itu. Dilalah pemimpinnya wanita. Nah, itu. Berarti lebih ke motivasi sebenarnya ya, Mas. Bukan puja-puji berlebihan, Pak. Maksudnya konteks-konteks kayak gitu. Saya selalu ingin memotivasi siapa saja, Mas. Yang penting outputnya adalah orang menjadi semangat dan orang menjadi. Sekarang gini, Mas, kalau jenengan saya identikan, wah Anda mirip siapa misalnya tokoh Enggak ada yang mirip. Tokoh yang top ya. Anda mau tidak mau, ketika masyarakat sudah mengidentikan itu, Anda mau tidak mau akan menjaga. Waduh, saya sudah sudah diidentikan image-nya yang menempel di kita. Gitu. Itu metode menyemangati dengan pancingan ini tokoh gitu. Oke. Nah, kalau menurut kacamata seorang budayawan ya, di tengah pandemi, kemudian kita lagi merintis kepemimpinan baru gitu ya, dengan kompleksitas masalah masyarakat juga luar biasa. Sebenarnya problemnya kita ke depan apa Pak? Ya yang harus diperhatikan pemerintah juga kemudian masyarakat ya. Jadi gini Mas, manusia itu diberi kewenangan oleh Tuhan untuk menjadi khalifah ya, menjadi wakil Tuhan. Dan kewenangan ini tidak diberikan kepada makhluk lain. Maka manusia punya kemampuan dengan bekal akalnya untuk mengelola kehidupan. Maka lahirlah kebudayaan, peradaban. Nah, tapi kewenangan atau kekuasaan yang sudah dimandatkan Tuhan kepada manusia ini, ketika dipakai, manusia membangun kebudayaannya tidak harmonis atau tidak sesuai dengan nilai-nilai alam. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran nilai sejati di sana. Maka pada rentang waktu sekian, alam juga akan menagihnya, Mas. Akan datang menyesuaikan kebudayaan manusia yang dirasa sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai alamiah tadi. Maka mungkin orang menyebutnya sebagai bencana lah, orang menyebutnya sebagai petaka lah. Maka peradaban itu kan
lahir, runtuh, lahir lagi, Lagi, iya. runtuh, lahir lagi, runtuh. Nah, pandemi ini saya melihatnya harus lebih komprehensif, tidak hanya dalam perspektif medis, Oke. tidak hanya dalam perspektif medis, tapi ini merupakan bahasa alam bahwa ada yang tidak beres di dalam perjalanan kita menggembalakan sejarahnya, mengelola kebudayaannya, dan membangun peradabannya. Ada berarti hukum sebab akibat. Sebab akibat. Gampangannya gini mas, kalau kita berbuat sesuatu melanggar dari nilai-nilai, mungkin sehari dua hari tidak ada apa-apa mas, tapi lama-lama pasti ada sesuatu. Entah itu peristiwanya apa mas, itu bagian dari cara alam menarik kita kepada orbit yang semestinya. Kalau orang menyebutnya azab, Wah, saya tidak mau pakai idiom-idiom yang apa ya? Karena kita pakai idiom itu, ini bisa menyinggung, mas. Menyinggung kan bisa berlaku ya. Kalau ada sesuatu menimpa kita, itu bisa berlaku ujian, teguran dan azab. Dan itu Oke. siapa yang tahu, mas? Kalau jenengan tiba-tiba jatuh dari motor, saya tidak bisa menuduhnya diazab. Nggak bisa mas saya menuduhnya. Yang tahu kan jenengan, yang silakan memaknainya sebagai apa. Karena itu bisa jadi ujian, teguran, azab. oke. Dan tidak ada yang bisa memvonis atau mengklaim apa-apa atas peristiwa kita sebagai ujian, teguran atau azab. Maka saya lebih suka pakai bahasa yang universal aja mas. Dimana ketika ada sesuatu seperti pandemi ini alam sedang menyeimbangkan kembali kehidupan manusia yang telah berjalan tidak seimbang. Oh, oke. Dan Sambil rokok ya mas? ya nggak Pak. Dan sekarang kita harus menyikapi perubahan kembali alam ini kayak gimana waktu itu? Ini mau tidak mau kan mempengaruhi perilaku sosial kebudayaan kita mas. Ya, Mau tidak mau, entahlah apa yang disebut new normal lah atau apapun. iya. Ada perubahan atau kita dipaksa berubah. Biasa berubah. Tetapi perubahan di sana mestinya tidak hanya perubahan dari tata lahir mas. 3M itu aja, itu kan Iya. perspektif medis. Iya. Mestinya ada renungan yang lebih dalam dan lebih lengkap, lebih menyeluruh atas bahasa alam seperti semacam ini. Coba mas. Tapi paling tidak kita waspada mas, bahwa ini pasti ini alam sedang menolong manusia untuk seimbang kembali mas. Untuk seimbang Artinya kembali. perspektif mental dan pemikiran kita adalah harusnya positif. Positif, Karena pasti ada sesuatu yang baik setelah ini. ada yang baik. Ini sedang diseimbangkan. Meskipun kita nanti akan berubah gitu ya. Perubahan itu kan keniscayaan mas. Iya. Siapa yang menganggap perubahan itu buruk? Ya memang hidup itu kan selalu harus berubah. Iya. Kan sekarang banyak yang lagi mengeluh nggak punya omset, nggak, ya kondisi gitu lah Pak ya, nggak punya kerjaan dan sejenisnya. Kan untuk berpikiran positif terhadap beban berat bersama ini kan susah banget. Mungkin Pak Gus sih bisa ngomong ya kita lagi husnudon gitu ya. Tapi Ya maka negara harus menolong. Menolong kondisi ini. Itulah tugas negara. Transisi seperti ini kan pasti orang mengalami kaget, trauma, ada gangguan-gangguan di berbagai bidang hidup, Iya. ekonomi dan lain-lain. Maka negara bertugas menolongnya, meringankan beban dari proses perubahan ini. itu tugasnya negara ya. Tugas negara. Wong bayi itu kan dari alam kandungan pindah ke alam dunia, Mas. Itu kalau tidak ditolong oleh orang tua dan lingkungan kan mati, Mas. Oke. Tapi bayi kan harus mengalaminya, Mas. Akhirnya ada pihak yang harus menolong, Mas. Tidak bisa sendiri memang. Kalau ngomong masyarakat ya negara bertanggung jawab untuk mengawal dan menolong situasi rentan seperti ini agar selamat nanti sampai situasi baru tadi. Jadi memang ya seberat apapun sekarang kita harus mencoba mencari solusinya dibandingkan meratapinya ya. Tidak ada gunanya meratapi apapun.
Itu tidak produktif lah berarti itu. Iya. Pak Agus, saya pengen tanya ini, Pak. Saya kan pembaca statusnya Pak Agus ya. Mungkin teman-teman juga banyak kayak gitu. Dari dulu saya melihat Pak Agus juga sering mengolah kata yang rumit menjadi lebih rumit lagi, dan kemudian yang tidak indah menjadi lebih indah gitu, lebih ngulik gitu loh. Sebenarnya ide penemuan kata itu, kalimat itu dari mana, Pak? Apakah karena budaya membaca dulu atau memang ya semacam anugerah gitu? Ya, pertama jelas saya sangat senang dengan kata-kata indah. Ya juga karena keterpengaruhan dengan tokoh-tokoh yang saya kagumi. Mau tidak mau saya harus mengakui itu. Banyak tokoh-tokoh yang saya kagumi itu mempengaruhi hidup saya, sehingga cara saya saya pun jadi suka kata-kata indah gitu. Oke. Dan Quran sendiri kan dibuat sedemikian indah. Iya, betul. Di awal turunnya saja Tuhan menantang para penyair Arab. Silakan kalau ada yang bisa menandingi satu ayat saja, kan tantangan Tuhan. Artinya kehadiran Quran itu saja sebagai mahasastra yang seluruh penyair ditantang, tidak ada yang sanggup. Artinya Tuhan sendiri hadir dengan keindahannya. Tapi itu kata-kata memang meluncur begitu saja, Pak? Atau Pak Agus mungkin punya metode menyimpan kata-kata gitu? Ya mungkin karena saya sering baca-baca juga tulisan-tulisan karya sastra lah, itu sangat mempengaruhi saya. Nah, kemampuan berbahasanya ini memang kita bisa lihat betul di buku ini, Lahir Kembali, yang baru diterbitkan ini ya, Januari ya, apa Februari bunyinya? Februari ini. Februari. Jadi baru beberapa hari, masih hangat. Ini saya baca beberapa di kata-kata di awal, itu memang ceritanya sangat unik ya. Memang deskripsinya luar biasa lah. Itu khas, kalau saya bilang khas sekali dari Pak Agus. Nah, kenapa seorang Agus Koco tiba-tiba bikin buku, Pak? Apakah ini efek pandemi atau? Ya biasa saja itu, Mas. Itu sebenarnya saya punya cita-cita panjang, sudah lama, Mas. Iya. Saya pengen mengumpulkan tulisan-tulisan, tapi kemudian saya tidak percaya diri. Waduh, ya ada kemindiran-kemindiran juga, Mas. Akhirnya saya cari, wah ini bentuk yang paling mungkin menurut saya, karena tidak mungkin saya melahirkan karya ilmiah, Mas. Iya. Wah ini karya sastra saja, kan tidak bisa divonis benar salah, ini sastra kok. Saya bentuk paling lunak, maka saya munculkan gagasan dan pemikiran saya dalam bentuk novel gitu ya. Nah, sebuah proses perjalanan hidup yang saya gambarkan di dalam sekitar 350 halamanan ini. Bayangin ya, sekali nulis itu sudah langsung 360-an halaman. Ya itu kemarin karena nggak ngapa-apa sih, Mas. Di rumah, iya, bengong, akhirnya nulis-nulis. Ternyata cuma 2 bulan lebih, ternyata selesai lah. Jadi buku. Ya. Jadi buku. Bukunya juga luar biasa. Nanti kalau ada waktu bisa dicek lah buku. Tapi sayang masih dicetak terbatas ya, Pak ya? Iya, masih dicetak terbatas. Bisa PO, tapi nanti kontak bisa lebih lanjut. Nah, selama proses, kalau artikel, opini, dan sejenisnya sih saya sering membaca ya. Kemudian sastra, Pak. Sastra ya, fiksi. Apa yang ditemukan seorang Agus Koco saat membuat sastra Lahir Kembali? Saya novel tadi ya. Iya. Jadi setiap manusia kan punya gambaran ideal, Mas. Iya. Gambaran ideal. Contoh yang spesifik ya, wah kita kepengen punya pacar atau istri yang begini. Dan saya kira istri kita juga punya imajinasi yang ideal seperti itu. Tapi dalam hidup manusia itu tidak ada manusia menemukan yang ideal. Jadi saya pasti bukan sesuatu yang ideal bagi istri saya pun bukan sesuatu yang ideal bagi saya.
Tetapi saya karena di dunia ini tidak mungkin bisa menemukan sesuatu yang ideal, saya bikin yang ideal. Saya bikin di buku, bikin novel, saya harus menjumpai wanita yang saya imajinasikan sebagai seseorang yang sangat ideal. Nah, di dunia saya tidak temukan, maka di alam imajinasi itulah saya bikin sendiri, Mas. Ini ceritanya tentang Arya dan kemudian Dewi ya, tokoh Dewi, iya. tokoh ini. Jadi sebenarnya ini semacam novel cinta, Pak. Ada cinta di sana, ada perjuangan hidup. Jadi kalau mau sedikit saya ceritakan gini, Mas. Tadi dari awal, setiap anak di usia-usia TK SD itu punya cita-cita, punya keberanian bercita-cita. Iya. Jadi kalau ada 2 orang anak usia SD TK, Mas, satu anak menteri, satu anak tukang becak, dua-duanya punya keberanian cita-cita yang sama. Tapi begitu dia lulus SMA, Iya. dia ketemu dengan realitas keluarganya, kondisi lingkungannya, akhirnya sudah tidak berani bercita-cita. Nah di situ itu rentan anak mengalami depresi. Nah Arya ini adalah anak yang setelah lulus SMA, cita-citanya ingin kuliah, tapi tidak bisa karena orang tuanya, ini kan setting waktunya tahun 90-an, Mas. Oke. Tidak bisa melanjutkan kuliah, sehingga seluruh mimpinya itu hancur, Mas. Arya mengalami depresi. Nah, proses kebangkitan dari depresi ini sampai kemudian dia menemukan dirinya dan kesuksesannya inilah yang saya tuangkan dalam bentuk novel tadi. Itu berbau curhat pribadi juga, Pak. Pengalaman Arya itu minimal. Ya, ada sedikit-sedikit kisah-kisah pribadi, tapi saya kira semua orang yang dari kasta seperti saya pasti ngalami. Kastanya apa? Di era itu ya, di era tahun 90-an, lulus SMA, itu mungkin anak camat ke atas ada orang ngalaminnya kayak gini, Pak. Itu kayak kita ya yang dari sudra ini pasti akan mengalami situasi paling rawan di mana kita antara imajinasi kita, gambaran ideal kita bertabrakan dengan realitas lingkungan kita, keluarga kita, orang tua kita. Oke. Di situ ada proses yang kemudian bangkit kembalinya itu, lahir kembali. Salah satu cerita yang unik dari buku ini, proses pembuatan buku terutama ini, tempo hari Pak Agus pernah cerita bahwa dia itu sempat terjebak pada dunia imajinasinya. Mungkin bisa cerita, Pak? Oh iya. Kayak gitu. Saya bisa nulis gini dari jam 9 malam sampai subuh. Iya. Dan saya sangat menikmati di alam imajinasi itu. Maka begitu saya berhenti menulis, saya turun lagi ke alam nyata, saya mengalami, oh ternyata yang nyata yang mana ini? Di sini atau yang di alam imajinasi saya? Dan saya lebih kerasan di sana, Mas. Kenapa, Pak? Karena di sana punya kemerdekaan membentuk cerita, saya. Di sini kan saya tidak punya kekuasaan, Mas. Saya hanya patuh kepada rutinitas, pada hukum-hukum yang sudah ada, kepada norma, kepada apapun yang secara modalitas saya sangat terbatas di alam nyata ini. Tapi di alam itu kan dunia itu saya bikin, Mas. Iya. Nah di situ saya kerasan sekali. Saya mending tidak pulang sebenarnya, Mas. Itu watak asli manusia ya, Pak? Itu asli, mencari sesuatu yang senyaman-nyamannya buat dia. Dan di dunia tidak akan orang menemukan situasi ideal seperti itu. Maka Tuhan menjanjikan di surga kelak. Surga, Pak. Nah, saya bikin surga di dalam novel itu bagi diri saya. Iya. Jadi selain proses itu ada sesuatu yang unik juga. Mas Sabrang nih yang nulis Kata pengantar. Ini ceritanya gimana, Pak? Bukunya sampai sana dulu atau? Nah, ini gini, karena kebetulan saya ikut ngaji di forum-forum Maya yang mau tidak mau bersentuhan dengan tokoh-tokoh Maya. Ya. Salah satunya adalah Mas Sabrang. Beberapa kali kita bisa sempat ngobrol. Dan begitu saya nulis novel, ada beberapa teman di Juguran Safangat ini, wah ini minta kata pengantar Mas Sabrang.
Nah, saya minder sebenarnya kan, tapi teman-teman saya memperjuangkan itu. Jadi itu perjuangan teman-teman, Mas. Ada teman-teman yang memperjuangkan dan akhirnya beliau berkenan untuk membubuhkan kata pengantar, dan itu bagi saya semacam kehormatan sejarah dalam hidup saya. Ya, dari kalimatnya Mas Sabrang ini, setiap orang punya wiridnya masing-masing ya. Dan setiap peristiwa itu memang ya ada rentetan-rentetan yang mau tidak mau suatu saat akan tersambung. Seperti butir-butir tasbih. Iya, seperti butir-butir tasbih. Ini buku yang sangat luar biasa ya, jarang-jarang dapat combo lah, ini spesialis proses penulisannya, dapat pengalaman luar biasa, pengantarnya juga sangat luar biasa ya. Kalau Pak Agus dari hasil sampai buku mendapatkan apa, Pak? Ya, saya senang gitu, Mas. Satu sih saya senang. Wah, lepas dari kualitasnya seperti apa, saya tidak tahu lah. Mungkin ya biasa-biasa sebenarnya. Tapi saya sendiri merasa senang. Wah, ternyata ketika saya lihat itu ada bukunya ya, Mas. Iya. Wah, temenanan gitu. Ya. Itu, Mas. Saya kaget di sana. Pokoknya saya senang. Saya merasa bisa menuangkan pemikiran paling tidak untuk bisa dibaca oleh teman-teman. Ada kepuasan batinnya ya, Kepuasan batin berproses dan menghasilkan sesuatu. ya, aslinya kan setiap orang seneng kalau mampu berkesempatan memproduk sesuatu, apapun jenis produktivitasnya. Iya. Punya karya, punya hasil sesuatu. Iya. Itu ini mungkin jadi buku yang bisa jadi bacaan nggak cuma anak muda ya ini ya Pak ya. Kalau lihat isinya ya, orang tua juga kayaknya kalau baca itu jadi lebih kontemplatif ya. Mungkin ya. Ya karena di situ ada cerita tentang orang tuanya Arya juga kan. Ada yang sudah kadung tua kan tinggal menghayati saja. Oh iya. Yang masih muda mungkin bisa sedikit mengintip, kalau pakai istilahnya Mas Sabrang, mengintip pengalaman hidup orang lain. Salah satu yang saling mengintip kan nggak apa-apa, Mas. Iya betul. Hidup panjenengan saya intip, jangan mengintip hidup saya untuk saling belajar satu sama lain. Jadi memang selain optimisme sekarang itu memang kita harus membangun semangat ini ya, belajar hidup lebih baik. Betul. Saling menyemangati satu sama lain. Oke. Ya, terima kasih Pak Gus atas waktunya ini. Bisa speak sana speak sini, jangan kapok-kapok nih ngobrol lagi. Ya alhamdulillah saya seneng ngobrol-ngobrol kayak gini, Mas. Tidak ada cara kayak gini pun ya saya ngobrol kayak gini, Mas. Oke, terima kasih. Mas.